Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang nenek tewas tertabrak truk bermuatan jagung di Sidoarjo. Sebelumnya, saudara, korban terjatuh saat dibonceng motor cucunya akibat pengereman mendadak. Halo. Ya Allah. Video amatir memperlihatkan kejadian usai nenek 76 tahun tewas tertabrak truk bermuatan jagung di Jalan Ki Hajar Dewantara, Krian, Sidoarjo. Peristiwa bermula saat korban dibonceng motor oleh cucunya pulang dari sebuah klinik untuk berobat. Diduga terkejut melihat truk melaju di sampingnya, sang cucu tiba-tiba mengerem mendadak. Namun naas nenek yang dibonceng terjatuh dari motor dan langsung tertabrak truk. Akibatnya korban tewas seketika dengan kondisi luka parah. Itu pas ngerem dadak katanya itu, mendadak gitu loh. Kaget? Kaget, karena ada truk muatan jagung kan nggak bisa direm karena muatan dia. Nah, habis itu kaget, mendadak, akhirnya jatuh yang digonceng ini ibu-ibu ini. Kalau di sekitar nggak salah udah tua kok ibu. Itu laki-laki apa perempuan? Perempuan, dua-duanya perempuan. Yang bonceng perempuan, cucunya yang digonceng juga perempuan, tapi usianya nggak sekali 50-an lah. Oh, jadi itu yang jadi korban itu yang dibonceng ya? Iya, yang korban itu yang dibonceng itu. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melaporkannya ke polisi. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit. Petugas Satlantas Polresta Sidoarjo masih menyelidiki kecelakaan ini dan sudah menahan sopir truk. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, tak ingin berpangku tangan melihat saudaranya menderita akibat perang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur menggelar aksi bela Palestina di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya. Mahasiswa menuntut Amerika tidak memberikan dukungan kepada Israel. Aksi bela Palestina oleh ratusan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Jawa Timur digelar di depan kantor Konjen Amerika Serikat di Surabaya. Dalam aksinya ada 6 tuntutan yang disampaikan, diantaranya meminta agar Israel menghentikan tindakan kejinya kepada Palestina. Para warga negara Israel, sepakat kawan-kawan. Maka dari itu, suatu hal apapun kita perlu mengutuk keras tindakan para negara Israel. Sepakat kawan-kawan. Masa aksi juga menuntut agar Amerika tidak memberikan dukungan militer kepada Israel. Mahasiswa berharap ada keadilan dan kemerdekaan bagi Palestina. Dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi aksi solidaritas bela Palestina. Di sisi lain kita berpikir berkaitan dengan apa yang menjadi keganasan dan penghancuran daripada rumah-rumah masyarakat Palestina, bangsa Palestina, membunuh anak yang kemudian tidak berdosa, orang tua yang kemudian meninggalkan anak, ayah dan sebagainya. Selain membawa poster yang berisi kecaman, ratusan mahasiswa juga menggelar sholat gaib bagi umat Islam yang gugur di Palestina di depan Konjen Amerika Serikat. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, ruko sembako di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang terbakar. Petugas pemadam sempat kesulitan karena kondisi ruko tertutup pintu berlapis. Ruko berjualan sembako milik Mas'ud di Jalan Raya Duku Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang ludes dilalap api. Kebakaran terjadi saat ruko tutup dan ditinggal pemiliknya Senin malam. Warga sekitar kemudian melapor ke petugas damkar. Sulitnya akses menuju lokasi dan kondisi ruko yang tertutup pintu berlapis menyulitkan upaya pemadaman. Sehingga petugas damkar terpaksa masuk dengan menjebol pintu lapis ruko. Namun api sudah melalap seluruh isi ruko. Yang terbakar apa saja, Mas? LPG, terus kemudian ya seluruh isi toko, terus kemudian ada mobil juga. Mas sempat mengalami kesulitan apa tidak? Ya, kendalanya tadi pertama dari karena tokonya itu terkunci, pintunya terkunci. Itu yang pertama, jadi kita kesulitan untuk akses ke dalamnya. Terus yang kedua juga masalah jalan, karena kan jalannya lagi perbaikan. Jadi itu yang juga salah satu kendala kita. Diduga dari apa ini dan apa? Menurut informasi dari saksi tadi, dari informasi dari bapaknya juga, jadi yang terbakar di pojok
sebelah timur. CCTV. Diduga mungkin ada colokan gitu Pak ya, colokan kabel listrik yang mengarah ke CCTV. Diduga sementara Pak. Diduga penyebab kebakaran dari korsleting listrik saluran CCTV di ruko. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, jelang laga perdana Piala Dunia U17, Timnas Indonesia melawan Timnas Ekuador di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 November. Kedua tim serius melakukan latihan. Skuad Garuda Muda latihan secara tertutup. Sementara itu, saudara, Timnas Ekuador langsung melakukan latihan sehari setelah tiba di Surabaya. Latihan perdana yang dipimpin pelatih kepala Bima Sakti dilakukan secara tertutup. Latihan digelar malam hari untuk menyesuaikan jadwal pertandingan melawan Timnas Ekuador Jumat malam. Cuaca kota Surabaya yang cukup panas dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi fisik para pemain. Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 menjalani pemusatan latihan di Jerman selama 5 pekan. Timnas Indonesia berada di grup A bersama Timnas Ekuador, Panama, dan Maroko. Sementara itu, Timnas Ekuador yang tiba di Surabaya hari Minggu kemarin langsung menggelar latihan di Stadion Gelora 10 November Senin malam. Di bawah pengawasan pelatih Diego Martinez, anak asuhnya hanya latihan ringan untuk pemulihan fisik. Sebelum datang ke Surabaya, tim Ekuador menjalani uji coba di Arab Saudi. Menurut pelatih Timnas Ekuador U17 Diego Martinez, telah menyiapkan tim terbaik jelang lawan Indonesia. Timnas Indonesia dinilai memiliki permainan yang berkualitas dan pemain yang cepat. Laga Ekuador melawan Timnas Indonesia akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam 10 November 2023. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Pegunungan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur justru menampakkan wajah asli Black Lava. Sisa erupsi gunung api purba seluas 10 km persegi ini semakin terlihat jelas dan menambah pesona spot wisata Geopark Ijen. Salah satu keindahan alam Pegunungan Ijen Bondowoso adalah spot wisata Black Lava di perbatasan Desa Sempol dan Kali Anyar, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Seperti namanya, Black Lava merupakan material sisa erupsi gunung api purba yang terjadi ribuan tahun silam. Tersusun secara alami, sisa erupsi yang telah membatu dan berwarna kehitaman ini terlihat eksotis. Luasan Black Lava yang menghampar hingga 10 km persegi menggambarkan bagaimana dahsyatnya erupsi yang diperkirakan terjadi sekitar 70.000 tahun silam ini. Selama ini keberadaan Black Lava tertutup oleh padang ilalang, namun kini terlihat jelas setelah ilalang yang menutupinya musnah akibat kebakaran beberapa waktu lalu. Di sini biasanya teman-teman pengunjung itu ya pertama foto selfie. Dan keren banget, bukan hanya di satu titik sini saja, tetapi ada di puncak sana juga. Ketika mengambil foto itu kita melihat dari atas, itu bisa melihat perumahan masyarakat di sini. Untungnya kebakaran tak sampai mengubah struktur asli Black Lava, sehingga salah satu situs geologi ini masih terjaga keasliannya. Kalau merubah tekstur dari batuannya tidak, Pak. Tetapi dengan kita juga ada hikmahnya dengan kebakaran tersebut, kita bisa melihat secara jelas landscape dari aliran lava pelalangan. Yang sebelumnya kalau kita ke sini itu masih ada ilalang dan lain-lain, sehingga pandangan kita nggak langsung ke batu. Black Lava merupakan salah satu situs geologi yang belum lama ditetapkan UNESCO sebagai situs geopark atau taman bumi. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawait mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.